Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D? Ya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran agama Islam atau yang disingkat PAI ya. Kemarin kalian di tema 1 yakni meneladani Nabi Muhammad ya dengan Bu Indira. Sekarang gilirannya Pak If menerangkan tema 2 yang temanya adalah asyik membaca Al-Quran. Di sini di surat An-Nas ya. Mari kita simak video ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan juga memberikan ilmu tambahan kepada kalian dan juga Pak If ya. Mudah-mudahan diberi pemahaman ya. Mari kita simak video ini. Oke teman-teman, kita mulai pelajarannya di tema 2 ini ya. Kita akan mempelajari surat An-Nas ya. Anak muslim itu harus mencintai Al-Quran ya. Al-Quran karena apa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua ya, orang Islam. Dan isi kandungan Al-Quran itu wajib diamalkan ya teman-teman ya. Oke, salah satu isi dari Al-Quran adalah surat An-Nas ya. Surat An-Nas maksudnya adalah mengajak manusia untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah ya, dari segala kejahatan dari manusia ataupun setan ya, jin atau setan. Mari kita melafalkan atau membaca ya surat An-Nas dengan baik dan benar. Oke. Kalian tirukan yang ditirukan Pak If ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu adalah surat An-Nas ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini ketika kita sudah selesai membaca surat An-Nas ya, alangkah baiknya kalau kita itu mempelajari juga terjemahannya ya. Artinya Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja untuk seluruh manusia. Ilahin nas, sembah atau suatu zat yang disembah oleh manusia ya. Min syarril waswasil khannas ya. Berlindung kepada apa? Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, bersembunyi di mana, Pak If? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu, setan itu ya bersembunyi atau dan juga membisikkan sesuatu kejahatan ke dalam dada kita, dada manusia ya. Minal jinnati wan nas. Mereka itu yang membisikkan ya, yang membisikkan kejahatan itu atau membisikkan sesuatu yang jelek itu berasal dari golongan jin ya, yang tidak tampak dan juga manusia. Manusia itu juga ada yang disebut sebagai setan ya, karena setan itu adalah kata sifat ya, sesuatu atau seseorang yang berperilaku buruk itu bisa menjadi apa? Setan. Walaupun dia manusia, tetap dia namanya syaitan ya. Terus berikutnya, bedakan ketika kita membaca huruf qaf dengan kaf ya. Ul ya, enggak boleh pakai kaf, enggak boleh, harus pakai qaf. Qaf ya, pakai qaf. Lanjut
A sama A. A. Ya, yang satu hamzah, yang satu A. Terus sya dengan sa, wa dengan fa. Berlatihlah membaca dengan benar, ya, agar apa? Kita tidak salah artinya, karena beda huruf nanti bisa jadi nanti beda arti, ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita melafalkan Anas agar cepat hafal, diulang-ulang ya, sampai 3 kali sama Pak If ya. Ayo, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekarang kalian ya, lanjut ayat kedua, malikin nas. Sekali lagi, malikin nas. Ada tasdidnya ya, malikin nas. Nah, begitu seterusnya sampai ayat ke berapa tadi? Ayat ke terakhir ya. Lanjut. Oke, setelah hafal nanti ya kalian praktekkan atau dibaca ketika sholat ya, ketika habis baca Al-Fatihah ya. Gimana kalau sholat? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Nanti habis Al-Fatihah langsung An-Nas. Lanjut, harus percaya diri juga ya ketika baca An-Nas di dalam sholat. Kenapa? Ketika di rumah mintalah ayah sama ibu untuk apa? Menyimak hafalan An-Nas ya, dan menghafalkan Al-Qur'an. Hendaknya tidak terburu-buru. Kita harus sabar ya. Dan juga makhrajnya atau huruf yang keluar dari mulut itu harus benar. Dengan belajar keras kamu pasti akan berhasil, dan tidak boleh putus asa. Sesulit apapun, jika kita bersabar dan tekun, insya Allah akan mendapat yang terbaik. Manjada wajada, barang siapa yang giat maka akan mendapatkan hasilnya ya. Terus yang terakhir adalah pesan dari surat An-Nas ya. Surat An-Nas adalah surat yang terakhir ya. Ya, ini surat yang nomor urutnya adalah 114 ya. Terus apalagi? Surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah ya, dan sebutannya adalah Makiyah. Terus apalagi? Terdiri dari 6 ayat ya. Dan apalagi? Surat An-Nas termasuk surat Muawwidhatayn ya. Dan juga isinya adalah memohon perlindungan ya. Kita tahu tadi di terjemahannya ya, berlindung kepada siapa kita berlindung? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang satunya yang membuat mohon perlindungan adalah surat Al-Falaq. Jadi hampir mirip ya, Al-Falaq sama An-Nas. Lanjut, An-Nas berarti manusia ya. Berarti manusia yang memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah dari macam-macam bahaya ya, dari kejahatan yang berasal dari jin dan juga manusia ya. Allah adalah tempat berlindung karena Allah adalah pencipta kita semua, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, planet ini juga ya. Lanjut, kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan dari dia ke dalam dada manusia ya, agar apa? Manusia lupa ya, dan mudah digoda, perbuatannya jelek, akhirnya setannya malah tertawa. Agar selamat dari godaan setan, maka kita harus banyak berzikir, ingat kepada Allah ya, banyak doa. Termasuk zikir itu adalah membaca surat
dan yang terdapat dalam Al-Qur'an ya, termasuk surat An-Nas ini ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke tugas ya. Tugas yang akan Pak If ini kasih adalah melafal ini. Buat pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Nah, kira-kira mereka sedang ngapain? Ya, itu pertanyaan pertama ya. Dan yang kedua, ceritakan gambar yang di slide ini mereka sedang ada kegiatan apa itu di gambar itu ya. Itu ini tugas pertama dan kedua. Tugas ketiganya di slide berikutnya. Nah, gini aja. Nanti tugas berikutnya minggu depan aja. Untuk yang pertama, tugas pertama ini aja ya, mengamati gambar. Terus nanti kalian ceritakan gambar itu. Kira-kira di gambar itu ada kegiatan apa? Dah, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian pemahaman ya, dan menjadikan kalian anak yang solih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.